نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي ربي يا ربنا يا عبد سبحان الله 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 العظيم وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asbahna asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah wa la ilaha illa hu wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa
على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, memuji dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kesyukuran kita atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Terutama tentunya yang bisa kita rasakan secara langsung adalah nikmat sehat. Nikmat sehat, baik itu jasmani kita sehat, demikian juga rohani kita. Mudah-mudahan insyaallah kesehatan yang Allah berikan ini senantiasa terjaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam rangka kita terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad al-Mustafa Rasulullah al-khiyar min khiyar, yang senantiasa kita jadikan sebagai teladan contoh di dalam melakoni kehidupan di atas permukaan bumi, karena beliau adalah Rasul pilihan yang terpilih. Mudah-mudahan kita juga benar-benar sebagai umat yang terpilih, umat pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah sampaikan dalam Al-Quran firman bahwa kita ini insyaallah adalah umat yang terbaik. Umat Rasulullah SAW sebagai umat yang terbaik. Bukan berarti umat yang lain tidak baik, tapi di antara yang baik, insyaallah kita adalah umat yang terbaik. Karena Allah menghadirkan kepada kita, mengutus kepada kita juga utusan terbaik. Kitab yang diturunkan juga sempurna, paripurna, yang insya Allah akan menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini sampai dengan kehidupan berakhir di atas permukaan bumi. Makanya Nabi juga disebutkan sebagai al-khiyar min khiyar. Beliau adalah sosok manusia yang terbaik dari seluruh yang baik. Yang dihadirkan, yang diutus oleh Nabi itu, yakni Nabi Muhammad SAW, juga bukan untuk kalangannya sendiri, bukan hanya untuk keluarganya, bukan hanya untuk masyarakat Mekah, bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk seluruhnya. Dan kita pun umatnya ini dihadirkan bukan hanya untuk diri kita, dihadirkan kita bukan hanya untuk keluarga kita, dihadirkan hanya untuk kelompok kita, atau kita mungkin menganggap kita dihadirkan untuk orang-orang yang beriman saja. Tidak. Tetapi kita dihadirkan untuk manusia secara keseluruhan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bukan ukhrijat lil mu'minin, bukan, gitu kan? Ini yang perlu kita pahami. Bukan ukhrijat lil muslimin saja,
tapi ukhrijat linnas. Dihadirkan atau dikeluarkan umat ini untuk manusia yang lain. Nah, boleh jadi saudara-saudara kita belum sampai kepada mereka. Mereka mungkin belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh jadi ketika Allah berikan hidayah, mereka akan lebih taat beribadah dibandingkan kita. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenali, misalnya salah seorang khalifah yang kedua, yakni Umar ibn Khattab, yang sebelumnya adalah musyrik tulen, ya, yang sebelumnya adalah orang yang zalim, yang sebelumnya adalah orang yang sangat jahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa membolak-balikkan hati kita, membolak-balikkan qalbu kita, sehingga hari ini kufur, bisa jadi setelah itu kita beriman. Dan ingat, bisa jadi hari ini kita beriman, setelah hari ini kita bisa kufur. Karena tidak ada yang mampu menjaga dirinya dari hal yang demikian. Nah, semua itu Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah, maka tidak ada yang mampu mensesatkannya. May yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang akan mampu memberikan petunjuk. Maka bersyukurlah kita hari ini Allah masih pusakakan petunjuk hidayah itu. Oleh karena itu mari kita jaga, terutama kita sudah memasuki bulan Syawal. Di bulan Ramadan kemarin kita giat beribadah. Jangan sampai setelah bulan Ramadan berlalu ibadah juga menurun. Ya, mungkin jumlahnya bisa menurun, tapi kualitasnya jangan menurun. Di bulan Ramadan kita rajin beribadah, puasa fardu Allah berikan kepada kita, syariatkan kepada kita. Bukan berarti di bulan-bulan lain kita tidak berpuasa. Ada amalan puasa sunnah lagi yang kita kerjakan. Rutinitas kita sebagai umat yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistiqomahan kita pun dalam mengerjakan sholat. Di bulan Ramadan kita rajin ke masjid, sholat berjamaah. Setelah lewat bulan Ramadan, jangan lagi kita tidak mengerjakan sholat fardu di masjid jika tidak ada uzur bagi kita. Karena Allah telah melatih kita. Apalah gunanya kita latihan kalau kita tidak berlomba lagi? Kita dilatih sebulan penuh agar kita terbiasa pemanasan, sehingga di bulan-bulan setelah bulan Ramadan berlalu kita tetap istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah. Kualitas ibadah kita terus kita tingkatkan sebagai bentuk wujud keimanan kita, kesungguhan kita, jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jihad. Ada yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan kesempatan yang Allah berikan. Ada yang berjihad dengan darah. Kalau toh kita tidak mampu berjihad dengan darah kita, dengan jiwa kita, mungkin dengan harta kita berjihad. Karena kemuliaan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kita bisa membuka Al-Quran kita sebagai pedoman kita, Bapak Ibu sekalian. Begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berjihad atau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Misalnya dalam surah At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mulai dari walladzina amanu. Jadi kita harus memulai dengan mengimani dulu, yakin, percaya dulu. Kita tetapkan dulu dalam diri kita keimanan itu. Pengakuan kita, baik dengan lisan kita maupun dengan qalbu kita yang membenarkan. Jangan kita ragu-ragu dan terus ragu. Padahal kita meyakini ayat Al-Quran itu tidak ada keraguan. La raiba fi. La raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Pada surah Al-Baqarah. Dalam surah As-Sajdah juga. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab. Allah turunkan kitab kepada kita. Yang jelas bahwa kitab yang Allah turunkan ini tidak ada keraguan dalamnya. Maka jangan sampai kita ragu. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan dunia ini? Apa yang bisa kita lakukan di dalam menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan ini, baik yang kita alami secara langsung ataupun yang dialami saudara-saudara kita. Allah menguji kita karena memang ujian itu merupakan sesuatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Itu kita sudah hafal. Dan pasti kita, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan menguji kalian tuh. Minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian. Jadi Allah yang sudah mengatakan demikian. Maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk diuji. Seperti apa bentuk ujian? Dimulai khauf. Ada rasa takut, kan? Ada rasa takut yang Allah datangkan kepada kita. Baik itu dengan sesuatu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kalau kita mungkin diberikan rasa takut terhadap sesuatu yang tidak nampak, ada virus corona, kan, COVID, tidak nampak, Pak. Kita tidak pernah tahu apakah COVID itu ada di sekeliling kita atau tidak ada. Atau boleh jadi udah masuk dalam diri kita, kan? Karena begitu kecilnya. Bukan lantas kita karena ujian ini lalu kita lari menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru
Allah yang menguji kita, maka kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Menghadirkan amalan-amalan yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan senang. Semakin giat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan semakin gembira, senang kepada kita. Apa kira-kira Allah akan membinasakan kita? Kalau secara totalitas semua pasti kita binasa. Jangankan kita yang kecil manusia ini, gunung pun akan dihancurkan oleh Allah. Jangankan gunung yang kecil, bumi yang udah besar ini juga, yang kelilingnya kurang lebih 40.000 kilometer kelilingnya itu Pak. 40.000 kilometer. Yang 8 kali panjang Indonesia kalau dibentang dari ujung Sumatera ke ujung Irian, itu 8 kali baru bisa sama dengan kelilingnya bumi. Besar, tapi Allah akan menghancurkan bumi ini. Bumi yang kita anggap besar ini masih kecil. Langit yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan di atas kita berlapis-lapis, itu pun sama akan dihancurkan oleh Allah. Semuanya, semua akan binasa. Semua akan binasa. Kita pun sama. Tetapi ujian yang Allah datangkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, bukan maksud Allah ingin membinasakan kita, tapi Allah ingin menyelamatkan kita, yakni keselamatan di kampung akhirat. Dengan ujian ini akan bertambah keimanan kita. Allah menguji kita dengan sesuatu yang nampak. Bukan kita mungkin diuji saudara kita di Palestina, nampak itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh agama ini. Mereka dengan tidak berperi kemanusiaan. Ini pun Allah hadirkan sebagai ujian. Kaum Yahudi itu Allah datangkan sebagai ujian bagi kita. Allah berkuasa menghancurkan Yahudi kalau Allah berkenan hari ini. Kaum Fir'aun telah dibinasakan oleh Allah, kaum Lot, kaum Nabi Nuh, kaum Samud, Aika, dan masih banyak lagi kaum-kaum terdahulu telah Allah hancur, binasakan. Begitu mudah kalau Allah. Tapi Yahudi Allah datangkan, yang sudah disampaikan oleh para ulama kita, mereka itu memang adalah orang-orang yang sangat mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun dituntun ketika kita membaca suratul Fatihah, di penghujung suratul Fatihah kita dituntun untuk memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dituntun, diberikan petunjuk hidayah sebagaimana jalan yang telah diberikan kepada orang-orang soleh tentunya. Minan nabiyyin wasyuhada wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu jalan yang kita minta kepada Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Itu para mufassir sudah memberikan penjelasan.
Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Kenapa? Allah memberikan kepada mereka ilmu pengetahuan sehingga mereka cerdas. Tapi kecerdasannya dipergunakan untuk merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa merubah dan melakukan kerusakan di muka bumi. Yang merusakkan, tidak ada yang tidak percaya. Semua percaya yakin bahwa mereka itu tukang merusak. Tidak merusak, dihancurkan bangunan-bangunan, manusia yang tidak berdosa ditembaki. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan terhadap orang-orang yang fasik itu, mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan, menghancurkan tatanan yang telah dibuat, membinasakan manusia tanpa dosa, membantai manusia, itu fasik mereka, zalim mereka. Allah katakan dalam surah As-Sajdah tadi, bagi mereka neraka. Kullama aradu an yakhruju minha. Setiap kali mereka mau keluar nanti ini. Sekarang mereka masih diberi keluasan. Tapi Allah sudah mengancamkan. Nanti orang-orang yang fasik ini termasuk orang-orang Yahudi tadi, yang senantiasa mendatangkan bahaya bencana kepada manusia dan muka bumi ini, digiring masuk dalam neraka. Dan mereka saat itu berupaya untuk keluar dari neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha. Mereka dihalau lagi masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang fasik. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Mereka dihalau lagi masuk ke dalam, dibiarkan terpanggang dalam api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan itu. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kamu api neraka yang membakar ini, disebabkan dahulu kalian mendustakan. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini. Bahkan mereka adalah golongan yang senantiasa dahulu membunuh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah dalam para pembunuh nabi. Termasuk mereka yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan rasulnya. Dan sampai kapanpun hari kiamat mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang yang zalim itu akan menghuni bumi. Dan pada akhirnya nanti bumi ini akan dihuni oleh orang-orang yang jahat semuanya. Orang-orang yang beriman insyaallah tidak ada lagi. Semuanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berganti dengan generasi-generasi yang jahat, generasi-generasi yang zalim, yang fasik, yang senantiasa melakukan kerusakan. Tidak ada lagi. Saat tidak ada lagi orang-orang yang beriman, Allah menambah azab mereka di dunia. Allah menjungkir balikan mereka, Allah mengazab mereka
Allah mengguncang alam bumi, diguncang, isinya keluar, dihambur-hamburkan. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak lagi, Pak. Tidak ada lagi. Bersyukurlah kepada kita kalau kita masih tergolong orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan keimanan ini kita bawa sampai dengan maut datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan kalau kita ingin menempati posisi yang mulia juga? Karena yakin bahwa kita pun ingin meraih kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan yang kita miliki yang kita dapatkan harus ada upaya kita. Upaya untuk meraih ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka ketika kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa, harapannya supaya kita bertakwa. Dipanggil kita untuk beribadah kepada Allah. Semua manusia dipanggil untuk beribadah, bahkan jin pun sama. Dipanggil untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, harapannya agar kita bertakwa. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu ayat yang berada pada Surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang permulaan, kalau tidak salah 19 atau 20. Diajaklah seluruh manusia itu, dipanggillah seluruh manusia itu. Allah memanggil manusia secara keseluruhan. Ya ayyuhan nasu u'budu, wahai seluruh manusia, sembahlah Rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabbukumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, ibu kita, bapak kita, nenek atau kita dan seterusnya. Allah membuka pikiran kita agar kita menyembahnya kepada yang menciptakan kita. Harapannya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kata Allah kalian bertakwa. Orang yang bertakwa insyaallah akan mencapai kemuliaan. Ketakwaan harus dimulai dengan keimanan. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Kita mulai dengan iman, keyakinan. Setelah itu kita berupaya meninggalkan kejahilian kita tinggalkan, kebodohan kita tinggalkan, kegelapan, ketidaktahuan terhadap perkara agama kita tinggalkan. Kemalasan dalam beribadah kita tinggalkan. Kezaliman kita, kekufuran kita tinggalkan semua. Menuju kepada yang lebih baik. Minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Dan diisilah hidup ini dengan jihad kita. Jahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berjihad bersungguh-sungguh bukan di jalan Allah. Tapi kita orang-orang yang beriman berupaya agar jihad kita di jalan Allah. Sungguh-sungguh kita dalam melaksanakan ibadah.
Berjihad kita meninggalkan tempat tidur kita yang empuk, tempat tidur kita, dari kesenangan dunia kita tinggalkan. Kita bangun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui para muazzinnya, dengan harapan kita mencapai kemenangan. Hayya 'alal falah. Kemenangan, keberuntungan. Berjihad kita, ada kepentingan dunia mungkin penting kita lakukan. Kita memilih mencari keutamaan. Kalau dunia yang kita kerja tidak akan habis, Pak. Kepentingan dunia kita itu, kebutuhan dunia kita tidak akan pernah habis. Semakin dipikir semakin banyak. Sementara akhirat yang pasti kita datangi, terkadang kita sepelekan. Maka bersungguh-sungguhlah kita. Kita diberikan fasilitas berupa jiwa, ada roh dalam tubuh kita sehingga kita masih hidup. Ada telinga Allah berikan kepada kita pendengaran, ada mata penglihatan, ada hati nurani, ada akal fikiran Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita tergolong orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur kata Allah. Pada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala sudah melengkapi kita. Melengkapi kita dengan pendengaran, melengkapi kita dengan penglihatan, melengkapi kita dengan hati nurani. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit yang bersyukur. Dalam surah As-Sajdah juga tadi, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Sama. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah membentuk kita, menciptakan kita dengan ciptaan yang baik. Ahsana kulla syai'in khalaqa, ciptaan yang baik. Indah kita. Dia Allah Subhanahu wa taala. Wa bada khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan manusia yaitu Nabi Adam dari tanah. Wa bada khalqal insani min thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perkembangbiakan, hadirkan turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam dari air yang hina, dari sperma, dari air mani. Agar kita mau sadar, kita ini dari mana? Kita ini dari air mani, kita ini dari sperma. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan kita. Dalam kandungan ibu kita Allah sempurnakan. Disempurnakanlah kepala kita dengan bagian-bagian organ-organnya lengkap, Pak. Coba dicek. Tangan kita dua, alhamdulillah, meskipun ada juga mungkin satu tangannya, ada juga keluar nempel tangannya, ada juga keluar kembar nempel badannya, ada yang keluar juga matanya satu mungkin, ada yang keluar mungkin matanya buta, ada yang keluar pendengarannya tidak berfungsi, macam-macam. Kalau kita alhamdulillah sempurna. Wa nafakha min ruhi.
Allah tiupkan ruh ciptaannya. Sehingga mulialah kita, Pak. Kita ini mulia karena kita ciptaan Allah. Allah melengkapi kita dengan berbagai nikmatnya, termasuk roh ciptaan Allah. Allah tiupkan kepada kita, mulia kita, Pak. Ditambah lagi Allah mendatangkan Al-Quran kepada kita, kalamullah, perkataan-perkataan Allah, sehingga kita pun jadi mulia. Nabi Muhammad menjadi mulia karena Allah memberikan kepadanya Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi mulia juga karena beliau sebagai malaikat khusus untuk menghantarkan Al-Quran itu. Jadilah kita orang mulia, orang muslim, orang mukmin ini mulia karena kita mengambil Al-Quran itu, Pak. Kalau kita tidak mengambil Al-Quran sebagai pegangan, maka kita tidak mulia, kita hina dina. Jika agama itu tidak ada pada diri kita, kita ini lebih hina dari binatang, Pak. Laulad din lakana an-nasu ashqa minal hayawan. Seorang ulama masyhur yang bernama Syekh Muhammad Rashid Ridho, beliau berkata, laulad din lakana an-nasu ashqa minal hayawan. Sekiranya tidak ada agama pada diri manusia itu, nih, tidak ada agama pada diri kita, Pak. Pada manusia itu an-nas, lauladdin lakanan nas. Jadi kita manusia ini kalau tidak ada agama, tentu agama yang diridhoi Allah. Jika tidak ada dalam diri kita agama yang didasarkan kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang benar, asqa minal hayawan, maka turunlah, jatuhlah, terhempaslah kita, kedudukan kita di bawahnya binatang melata, hewan. Mungkin kita mengatakan hewan itu hina, justru manusia itu lebih hina lagi ketika mereka tidak menetapkan agamanya. Tentu agama yang dimaksudkan Allah lah agama Islam, dinul qayyim. Maka jatuhlah kita di bawah status derajatnya hewan melata. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka pantaskah kita masuk surga kalau status kita di bawah hewan melata? Nah, kita harus pikir, selamatkah kita jika kita menempatkan diri kita lebih hina dari binatang? Ini bukan hina dalam pandangan manusia, tapi hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hina dalam pandangan manusia, belum tentu hina dalam pandangan Allah. Banyak orang yang terhina dalam pandangan manusia, tapi mulia dalam pandangan Allah. Demikian juga banyak orang yang terpandang, banyak orang yang mulia dalam pandangan manusia, tapi hina dalam pandangan Allah. Maka tempatkanlah diri kita pada posisi kedudukan yang dipandang oleh Allah, yang mendapatkan derajat auzomu darajatan indallah. Karena iman kita, karena hijrahnya kita, karena kesungguhan kita, jihad kita fisabilillah bi amwalim wa anfusin, dengan harta kita, dengan jiwa kita, kita berjihad. Saudara-saudara kita bantu di Palestina sana. Kita punya rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita bantu mereka. Kita nyumbang, kita meringankan mereka beban penderitaan. Karena secara fisik kita tidak mampu membantunya,
Kita tidak punya senjata, tidak punya fisik yang kuat untuk ikut berperang. Tidak ada kesempatan untuk kita berperang secara fisik. Harta kita. Harta kita. Kita infakkan harta kita. Karena Allah menjanjikan fisabilillah bi amwalihim anfusihim auzamu darajatan indallah. Itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kita berlomba-lomba untuk mencari posisi kedudukan di dunia ini, silakan. Tapi jangan sampai kita lupa berlomba-lomba mencari posisi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi yang tinggi dalam pandangan Allah udah jelas. Prosedurnya apa? Mulai dari iman kita, hijrahnya kita, meninggalkan keburukan-keburukan, kemaksiatan, kezaliman, kelemahan-kelemahan, dan kesungguhan kita berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta kita. Baru kita mendapatkan auzamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang menang itu. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan itu mari terus kita bersemangat. Jangan karena sesuatu hal menjadikan kita lemah beribadah. Jangan karena Allah masih hadirkan corona katanya, covid katanya ini, sehingga kita lemah beribadah. Semakin giat beribadah kepada Allah, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah. Jangan lupa berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Karena ciri orang yang beriman itu adalah selalu berharap kepada Allah. Iya, selalu berharap. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi orang-orang yang beriman itu ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berdoa berarti tidak berharap kepada Allah. Kita harus selalu berdoa kepada Allah. Minimal kita sholat, insya Allah dengan sholat itu kita udah berdoa kepada Allah. Mau nambah lagi, tidak ada larangan kita menambah doa. Ada tambahan kita kunut, tambahan. Setelah sholat pun kita dianjurkan Nabi untuk berdoa lagi. Betul? Ya, dalam sholat pun kita udah berdoa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan dengan banyaknya doa kita. Semakin kita banyak berdoa kepada Allah, maka Allah semakin senang. Beda dengan manusia, semakin banyak kita minta kepada manusia, manusia itu semakin tidak senang sama kita. Betul tidak Pak? Cobalah. Hari ini minta, besok minta. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Semakin kita sering berdoa kepada Allah, maka Allah semakin senang. Beda dengan manusia. 2 kali minta, 3 kali udah ditutup pintu. Udah menghindar dia ketika kita lewat. Jangan-jangan dia mau minta gitu. Itu manusia. Tapi Allah enggak. Allah senantiasa sangat senang dengan hamba-hamba yang berdoa. Dalam sholat dia berdoa, baik itu doa yang difardukan, Al-Fatihah, ayat yang merupakan doa yang difardukan, merupakan rukun utama pula. Tidak sah sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah. Di dalamnya ihdinas siratal mustaqim. Doa apa? Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu terutama kita mohon jalan yang telah didahului para sahabat, para nabi, para sahabat dahulu. Apa yang mereka lakukan itu yang kita. Jangan kita mohon kepada Allah dimasukkan dalam golongannya tapi kita tidak melakukan apa yang dilakukan para nabi, para sahabat. Apa yang mereka lakukan? Kita baca sirah nabawiyah. Apa yang dilakukan Nabi? Apa yang dilakukan para sahabat, para syuhada, apa yang dilakukan? Apalagi syuhada, apa yang mereka lakukan? Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta jiwa mereka, dengan darah mereka berjuang. Jadi sambil kita memohon kepada Allah, kita juga melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mampu kita berjuang dengan fisik, dengan harta kita, insya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kami nyampaikan, mari terus kita bersemangat beribadah. Terus berdoa kepada Allah, baik untuk diri kita, jamaah kita, maupun untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita berdoa, dan untuk orang-orang Muslim Islam secara keseluruhan. Maka di dalam doa kunut kita, ya, banyak para ulama ustadz menambahkan, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Kita memohon kepada Allah untuk kemenangan bagi orang-orang muslim dalam perjuangan di dunia ini tentunya. Wa dhillasy syirka wal musyrikin. Kita memohon juga agar orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita minta pun Allah pasti menghinakan, tapi kita memohon agar mereka dihinakan. Tidak apa-apa kita mohon dihinakan. Allahumma izzal muslimina fi Palestin. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberi kemenangan kepada saudara kita orang-orang muslim yang ada di Palestina sana, berjuang, Pak. Wa fi kulli makan, dan seluruh daerah, bukan hanya di Palestina saja, seluruh daerah, seluruh wilayah kita mohon kepada Allah diberikan kemenangan mereka dalam perjuangan. Wa fi kulli zaman, di setiap masa kita berharap kepada Allah. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah Subhanahu wa taala mengijabah, paling tidak menjadikan sebagai amal soleh bagi kita. Sehingga insya Allah menghindarkan kita dari kemudaratan, dari bahaya-bahaya yang seharusnya datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa terbaik kita akan menjadi asbab bagi kita. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Allah menolong kita dalam berjuang menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan dunia. Karena hidup di dunia ini pasti butuh perjuangan kita. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin.
واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الكافرين واهدنا ونجنا من القوم الفاسقين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان تحسبنا بذي العزة والجبروت وتسمنا بالملك والملكوت وتوكلنا الحي الذي لا يموت اصرف عنا هذا الوباء والبلاء اصرف عنا هذا الوباء والبلاء اصرف عنا هذا الوباء والبلاء إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا لذة النزل إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم آمين يا الله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.